rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat Ghaffar kepada hambanya. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Tiga, ya istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumditkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya, meluaskan harta. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan, 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. 5, kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Jadikanlah kami orang-orang yang taubatan nasuha. Janganlah Engkau kembalikan kami kepada dosa-dosa itu ketika kami menjadi lemah, ketika kami tidak kuat menghadapi ujian-ujian keimanan darimu, sehingga kami kembali ke belakang sebagaimana orang-orang yang munafik kembali ke belakang. Ya Allah, sabbit qulubana, tetapkan hati kami dalam ketaatan. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam amal soleh, seberat apapun ujian yang Kau timpakan kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyerah dan undung dari kebaikan-kebaikan karena kami tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Ya Allah, jadikanlah kebaikan yang kami lakukan hanya kami niatkan mencari ridha-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi lemah dalam beramal soleh hanya gara-gara mengharapkan balasan dari manusia. Ya Allah, kuatkanlah iman dan hati kami dalam ketaatan. Tetapkanlah keistiqomahan kami, ya Allah, dalam keadaan senang. Hati-hati, riya. Nah, itu lawan dari ikhlas. Musuhnya ikhlas itu riya. Itu musuhnya. Apa musuhnya? Riya. Ikhlas itu musuhnya riya. Riyaun. Sedangkan riya itu ketika terjadi otomatis menggugurkan amalan. Habis. Anda kebayang nggak? Udah habis uang, maaf, habis tenaga, habis waktu, habis biaya, habis energi, habis pahala, habis semua, nggak ada apa-apanya. Di kaidah riya itu begitu muncul riyanya, habis pahalanya, capek saja. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Dalilnya Quran surah kedua ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Di kaidah dampak dari riya yang sangat berbahaya. Syirik kecil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa sudah beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai engkau batalkan, gugurkan, hancurkan semua amal kebaikan yang pernah engkau kerjakan dengan lelah itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusak dan menghancurkannya. Seperti apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Infak di sini contohnya. Di riya itu bisa menghancurkan ibadah kita. Contoh infak riya. Begitu infak kemudian riya, habis infaknya, nggak ada nilai. Salat riya bahaya, celaka bahkan. Ada orang infak riya, salat riya ada. Muncul ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang salat, yang salat saja masih bisa celaka, apalagi yang nggak salat. Siapa orang salat yang celaka? Nggak semua orang salat celaka. Orang yang lalai dengan salatnya. Lalai apa maksudnya di sini? Bukan lalai ketiduran. Imamnya sudah bangun dari sujud, dia masih sujud. Bukan itu poinnya. Alladzina hum yura'un, yang riya, ingin kelihatan orang, bukan kelihatan Allah. Kelihatan Allah bagus, ihsan namanya. Ingin dilihat manusia, riya namanya. Ingin kedengaran manusia, sum'ah namanya. Tuh maghrib siapa imamnya? Bagus banget tuh bacanya. Iya, kedengaran mah dia. Begitu sampai isya ngimamin, diindah-indahin. Habis pahala tuh. Itu hati-hati tuh. Makanya saya sarankan lah, suasana-suasana yang sedang kita ibadah, tuh handphone simpan dulu aja. Kalau perlu jangan dibuka lah. Kalau perlu matikan aja. Kalau perlu jauhkan supaya nggak keganggu. Habis selesai silahkan apa yang Anda lakukan sepanjang menjaga keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang, berapa banyak waktu, tenaga dan tadi kita sebutkan hilang seketika. Rasulullah
dalam hadisnya menyebutkan, seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, isyarahnya I'anatul Talibin, ada hadis yang menyebutkan orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung terus ini dikubur enak kan? Bayangin, sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan syafaat, sujud di hadapan Allah, kemudian Rasul mengatakan beri syafaat. Yang diberi syafaat Nabi Muhammad yang dekat-dekat dulu, hadirin. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar, yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini, kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Tapi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000, tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Porsi sholawat kita sama Nabi Muhammad. Karena salah satu sebab diangkatnya bala bencana adalah kalau penduduk satu daerah itu banyak salawat kepada Rasulullah. Itu bukan kata saya, bukan, tapi kata Al-Imam Ibnu Hajar dan juga kata para ulama. Jadi salawat ini punya khasiat, semua fadilah ada di salawat. Semua fadilah itu ada kandungannya di dalam bacaan salawat kepada Nabi Muhammad. Semua fadilah. Antum mau apa? Sakit buat jadi obat, baca selawat. Pengen meninggal husnul khatimah, baca selawat. Pengen ketemu Nabi, baca selawat. Pengen dapat ilmu laduni yang mondok, baca selawat yang banyak. Pengen urusan cepat hasil, hajat gabul lancar, baca selawat. Ya, segudang keistimewaan semuanya ada, dan itu Nabi yang ngomong. Ya, yukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bala bencana diangkat, baca selawat. Semuanya ada di situ. Gitu. Bahkan orang yang baca selawat ini dia dilindungi sama Allah dari kesesatan pemikiran.
Jadi kalau ada fatwa-fatwa sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, orang yang banyak sholawat sama Nabi ini insya Allah kebal. Dia nggak bakal kena pengaruh. Sholawat itu melindungi dia. Subhanallah ya. Jadi sholawat ini antivirus. Baik virus yang zahir, virus apa kayak namanya, mau corona kayak virus Mars dulu, ataupun virus-virus yang batin, ketakutan, cemas, panik, akidah yang keluar daripada ajaran yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, itu semuanya bakal dimentahin dengan sholawat tuh. Ulama mengatakan salah satu ciri pengikut ahlu sunnah wal jamaah yang sejati banyak sholawat sama Rasulullah. Jadi nggak bakal sesat, bakal meninggal husnul khatimah. Ya, dan para wali itu mereka bisa menjadi diangkat derajatnya oleh Allah. Wasilahnya karena Nabi Muhammad. Yang bikin cepat itu adalah karena mereka bersalawat kepada Rasul sallallahu